Kan semuanya mati ya mereka dia juga. Kayak canda. Batu dikasih gantungan. Gantungan. Batu paling kundang, kami ambil batu di pinggir-pinggir jalan ya kan. Bagus, cocok tuh beli. Murah kita jual 1 juta aja satu batu. Oke. Penasaran banget gak sih? Iya Karena dong. Kamensi pasti ada sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Lebih emosional ya Bang? Lebih emosional. Iya, maksudnya basically maling kundang. Modern. Apa yang terjadi? Oh wow. Ya kami, aku dan Harjo seneng banget ya ketika ditawarin project ini ya. Karena pasti mimpi semua, mungkin mimpi banyak orang untuk bisa kerja bareng Kamensi. Dan waktu itu Kamensi datang dengan ide cerita soal legenda-legenda masyarakat kenapa tidak kita interpretasi ulang. Dan karena kami tahu kalau Kamensi mengangkat sesuatu pasti tidak biasa, pasti ada hal yang tidak terduga. Dan diajak itu aja kami udah langsung bilang yes. Enggak. Nggak mau. Seandainya bisa ya. Dan ketika prosesnya itu Berani-beraninya kamu. iya. Lanjut. Dan ketika prosesnya juga karena kami juga udah berapa kali kerja sama Kamensi dengan Bang Joko sebelumnya, ngelihat prosesnya di balik layar dan ngelihat bagaimana tim dari Kamensi yang membuat film-film seperti Sisa Kubur, seperti Pengepungan di Bukit Duri itu adalah orang-orang yang sangat mumpuni, dan kami diberi kesempatan untuk bekerja dengan mereka untuk membuat film pertama kami merasa sangat terhormat dan terjaga dan merasa aman gitu. Dan bayangan itu ternyata terwujud ketika saat syuting. Apalagi ada orang-orang seperti ibu ini. Apa kenapa saya? Karena bagaimanapun yang dilihat oleh penonton kan juga pemain ya. Dan kita dianugerahi mendapatkan cast yang beneran luar biasa. Aduh. Paradina Mufti, Rio Dewanto yang kami benar-benar ngefans. Dan film ini karakter-karakternya mengalami perjalanan emosi yang luas banget dari A sampai Z. Dan mereka memberikan yang terbaik dan bahkan lebih baik daripada yang kami bayangkan gitu. Jadi ya, sangat bersyukur sih. Gimana Jo? Kalau dari proses kolaborasi kami berdua sih, sebenarnya mungkin sebelumnya kami pernah mengerjakan project bareng, terus habis itu untuk di project ini karena kita berdua yang akan ngedirect filmnya, jadi di awal sih kita udah ngobrolin dulu ya secara visi, secara tujuan, terus habis itu direction, semuanya itu shot, itu semuanya udah didiskusikan di awal. Jadi mungkin apa yang pemain itu akan lalui di scene ini, di setiap scene itu kita udah bahas, kita udah bikin video board dari awal. Jadi ketika di saat syuting kita semuanya itu udah bisa jalan sendiri sih. Pembagian perannya sih kita awalnya karena kita ngomongin bareng-bareng ya, kita udah ngomongin bareng-bareng, jadi ketika di set itu ketika kita memberi direction itu udah satu kepala sih sebenarnya karena udah disiapin di prep. Oh jelas, karena ketika orang mendengar Maling Kundang pasti yang identik di kepala adalah durhaka gitu. Dan tentunya kami tetap mengangkat itu karena itu adalah challenge-nya kan, mengangkat itu. Tapi jika hanya itu yang disampaikan, apa menariknya gitu. Jadi legenda kelam Maling Kundang ini berusaha untuk menggali lebih dalam lagi apakah benar anak ini durhaka, apakah ini terkait juga dengan sesuatu yang terjadi pada dia, yang dilakukan oleh ibunya atau oleh keluarganya. Apakah Malin itu jadi seperti itu karena ada trauma yang terjadi di keluarganya gitu. Jadi kita ingin mengangkat ceritanya lebih dua arah gitu, lebih kelam, lebih emosional, dan karena dua arah kita menggali sebenarnya, karena kan di kehidupan kita sehari-hari semua itu kompleks kan ya. Kebenaran kan dari sudut pandang gitu. Misalnya
aku merasa benar, Farah merasa dia benar, ya keduanya bisa benar gitu. Jadi kita mencoba untuk menggali sisi lain lah dari legenda itu. Iya, jadi kita mulai dari urgensi bahwa cerita rakyat atau legenda di Nusantara ini kan banyak sekali dan menjadi heritage dari Indonesia. Kitalah pewarisnya, kita merasa bahwa sekarang masyarakat terutama generasi muda sudah jauh dengan cerita rakyat. Kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita bawa kembali supaya orang kembali bisa dekat dengan cerita rakyat dan legenda yang kita anggap sebagai satu hal yang bisa dijadikan pintu masuk untuk mempelajari banyak hal. Sehingga kita pilih sebuah cerita yang paling populer, si Malin Kundang ini, dan kita gali seperti kata Rafki tadi, sisi apa yang mungkin menarik yang selama ini terlewatkan oleh kita. Kita taunya cuman anak durhaka, tidak mengakui ibunya setelah dia berhasil. Tapi lewat pintu masuk cerita Malin Kundang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas ini, kita bisa membawa isu-isu yang sangat relevan yang kita alami sekarang di masyarakat, yaitu trauma antar generasi. Jadi kita sebagai manusia tidak terlepas dari trauma yang dimiliki atau dialami oleh para orang tua kita. Demikian juga orang tua kita membawa trauma dari generasi sebelumnya, diwariskan ke kita, dan bagaimana kita sebagai manusia yang hidup sekarang bisa mencari cara untuk bisa hidup sebagai manusia, sebagai individu, sebagai bagian dari anggota keluarga kita untuk bisa menciptakan keluarga yang memberikan rasa aman kepada anggota-anggota keluarga. Jadi relevan banget karena sekarang keluarga di sekitar kita, mungkin termasuk kita sendiri, ada sesuatu yang urgensi untuk dibicarakan. Kenapa kita merasa tidak nyaman berasal di keluarga. Itu yang coba kita gali di film Legenda Malin Kundang. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat relatable banget buat kita, terutama yang tinggal di Indonesia. Di sini tuh ceritanya sangat-sangat luas sekali ya. Ditambah juga yang kita tahu cerita legenda Malin Kundang sendiri itu kebanyakan yang diekspos tuh hanya antara anak dan ibunya itu sendiri. Nah di sini disajikan sama penulis-penulis kita ini, dua diantaranya itu dikembangkan lagi sampai akhirnya dia ada istri, sampai dia ada anak. Nah apa sih sebenarnya hubungannya mereka ini gitu. Jadi memang di sini tidak melulu tentang ibu dan anak, tapi juga tentang keluarga dari si anak itu sendiri terhadap ibunya dari si Malin Kundang gitu. Jadi emang kompleks sekali ceritanya juga di Betul, dalamnya. keluarga. Jadi keluarga kan, kita keluarga ini sekarang punya keluarga, dan kita berusaha untuk menjadikan keluarga kita adalah tempat yang seperti aku bilang tadi aman buat semua anggota keluarga. Tapi kemungkinan kita mewarisi beberapa trauma yang kita dapatkan dari orang tua kita, dan bagaimana kita bisa either melepaskan diri dari trauma dari generasi kita sebelumnya dengan cara deal dengan trauma itu atau melupakan gitu. Jadi nanti mungkin Rafki sama Kevin bisa melanjutkan cerita tentang ini, adalah hubungan antara bagaimana kita bisa menciptakan sebuah keluarga yang fungsional dan aman buat kita semua yang ada dalam keluarga tersebut. Apakah dengan cara melupakan, apakah dengan cara yang satu lagi mungkin agak lebih sulit, yaitu deal with the trauma itself gitu. Jadi ceritanya ibu dan anak, yes tentunya intinya itu, tapi kita cari sesuatu yang lebih relatable buat lebih banyak orang, itu tentang keluarga. Suka narik-narik gini. Oke, jadi Nadine itu kan diketahui emang dia adalah istri dari si Malin Kundang itu sendiri atau si Alif. Dia punya keluarga yang sangat hangat dan punya satu anak, di mana tadinya dia tidak menyangka akan ada kejadian yang bisa membuat keluarganya itu menjadi goyah seperti itu. Sampai akhirnya dia membantu suaminya si Alif untuk menemukan dan menyusun puzzle yang sebenarnya si Alif sendiri itu juga tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Ditambah di sini Alif kan diceritakan kalau dia kehilangan ingatannya. Nah, di balik kehilangan ingatannya itu ternyata banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya Nadine tidak mengetahui dari suaminya. Disitulah dia membantu bagaimana nih si suami ini agar bisa mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya.
Bagaimana mengubah sebuah cerita moralistik menjadi sebuah film drama, thriller, misteri, psychological gitu. Pertama tentunya dari pendekatan naskah sendiri kita percaya bahwa cerita Malin Kundang kenapa dia bisa bertahan dari masa ke masa karena mengandung satu hal yang sangat kita anggap penting banget sebagai orang Indonesia terutama ya, karena kita menganggap bahwa berbeda dengan mungkin budaya barat di mana kedekatan orang tua dan anak itu mungkin akan berhenti setelah anak itu dewasa. Tapi kalau di Indonesia kan kita tetap ya, bahkan kita tetap tinggal di rumah orang tua kita bahkan ketika usia kita sudah dewasa gitu. Jadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat ini adalah modal yang besar sekali, tapi bagaimana memberikan nilai lebih dari sekedar cerita rakyat yang orang sudah hafal awalnya dan akhirnya. Jadi bagaimana kita bisa menginfuse cerita yang sudah ada ke dalam sebuah film, caranya adalah kita pendekatannya genre. Jadi bukan cuma film drama tapi pendekatannya ke genre thriller. Ada misterinya, ada psychological thrillernya, karena itu akan menjadikan filmnya tetap membawa nilai yang ada di dalam cerita rakyat sendiri tapi lebih aksesibel, lebih enak dan lebih entertaining untuk diikuti. Gitu. Berapa besar Bang? Jadi kalau kami itu nulis bareng skripnya, jadi secara cerita kan ada keterlibatan Abang gitu. Tapi kemudian setelah skrip beres itu beneran secara total diserahkan kepada kami, dibebaskan kepada kami gitu. Full creative control kepada kedua sutradaranya. Karena aku yakin juga kalau Abang sebagai sutradara ada produser kemudian yang ngatur-ngatur dia pasti dia nggak mau. Tuh, ku tendang. Enggak bercanda ya. Dipeluk. Jadi ya aku cukup yakin Abang memperlakukan kami seperti itu karena pasti Abang juga nggak mau kemudian diatur-atur gitu. Dan meskipun begitu kami dijagain gitu. Karena setiap tahap yang kami lalui, misalnya pas kami bikin shortlist, kami harus presentasi ke mereka, ke produser, ke Abang Joko, kemudian ke DOP, ke director fotografi, Pak Ical, untuk kemudian baru kita lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Dan jujur bagi aku pengalaman itu hal yang penting sih, karena walau bagaimanapun kita bikin film pertama, tapi bikin film pertama kita pengen ngasih sesuatu yang bagus dan kami sih punya standar gitu. Jadi iya, jawabannya kita dibebasin tapi juga dijagain. Nah, itu menurut aku sangat amat penting untuk aktor yang mempunyai kayak terikatan atau harus punya chemistry yang kuat, apalagi kita kan di situ diceritakan sebagai suami istri. Kita tuh di cerita itu adalah sebuah keluarga yang hangat, yang dekat, yang saling mendukung dan mengisi satu sama lain. Jadi menurut aku tuh sangat penting banget kita ngobrolin banyak hal. Ada batasan apa sih kita bisa saling memegang secara fisik sebagai suami istri gitu kan. Nggak bisa ya tiba-tiba kalau kita main peluk aja tanpa ada kesepakatan di sebelumnya. Nah itu sih kita lebih banyak ngobrolin hal-hal seperti itu karena nanti saat sudah masuk dalam sebuah adegan kita jadi nggak canggung lagi atau nggak mikirin aduh kira-kira Rio kagok nggak ya kalau gue giniin, atau mungkin sebaliknya juga kalau Farah gue tiba-tiba gue rangkul dia oke nggak ya, kan biar tidak ada pikiran-pikiran yang bercabang-cabang seperti itu. Di preparationnya kita banyak banget ngobrolin tentang hal-hal seperti itu. Jadi begitu nanti on action tuh udah kayak ya udah berjalan selancar itu aja. Jadi nggak ada yang dibalik pikiran kita tuh nggak ada yang ini akan gimana ya gitu. Jadi itu menurut aku penting banget buat seorang aktor ya, janjian dulu lah istilahnya. Kita akan bagaimana nih sejauh apa sebagai suami istri gitu. Jadi ya sangat membantu dan juga kedua director ini juga sangat terbuka banget untuk diajak diskusi. Jadi kita juga ngobrol bareng-bareng akan bagaimana ya kalau misalkan nanti di adegan A aku nanti misalkan meluk gitu. Pantas nggak ya kayak gitu-gitu aja sih. Jadi emang harus diomongin.
banget. Oke, ngomong bareng. 1, 2, 3. Ah, ya. Semuanya. Lucu ya? Kita percaya bahwa seperti yang aku bilang tadi ya, kita punya yang kita hitung aja itu ada belasan legenda atau cerita rakyat gitu. Itu belum termasuk turunan-turunannya, dan kita yakin mungkin lebih banyak dari itu kalau misalnya digali lebih jauh lagi. Dan itu adalah salah satu kekuatan kita dan kekayaan budaya kita yang kalau misalnya nggak kita coba hidupkan kembali, kita akan kehilangan itu. Dan salah satu caranya adalah menghidupkannya kembali dalam film. Dan film tentunya yang sifatnya dibuat buat mass audience ya. Pendekatannya genre-nya mungkin kalau sekarang psychological thriller, drama misteri untuk Legenda Kelamaling Kundang, tapi mungkin yang lainnya bisa dijadikan komedi, bisa dijadikan action gitu ya. Kayak Bawang Putih Bawang Merah tapi action, berantemnya kayak silat gitu kan. Dia sama saudara tirinya, wah gitu, mungkin juga gitu. Oke juga kita bikin gitu ya. Bawang Putih Bawang Merah film action. Ya kan? Gitu, keren juga tuh. Mungkin mungkin dari segi kita cerita, itu dari awal kita rencana untuk membawa ini ke zaman modern gitu. Tentunya kan kalau misalnya kita ngelihat legenda kita yang lama gitu, secara cerita itu kan sangat menggurui ya. Tapi dengan ceritanya itu kita bawa ke background yang masa kini, terus habis itu dengan dengan membawa masalah ini lebih kritis, jadi bisa membawa audiens itu jadi rasa relate gitu sih. Setuju. Traumatis. Aku mau memberikan big applause dulu buat mereka berdua. Yeay. Karena ekspektasi aku bekerja bersama dengan dua sutradara tuh ada big question juga sebenarnya, kayak ini akan bagaimana ya dengan dua kepala yang berbeda. Apakah memang mereka ada pembagian tugasnya masing-masing atau emang udah ada ketemu di tengah terus saling melengkapi aja. Nah, tadi aku nggak berharap apa-apa, cuma begitu pertama kali ngobrol dengan Raffi, dengan Kevin, itu mereka punya saling menutupi satu sama saling mengisi saling mengisi satu sama lain gitu loh. Jadi bukannya kayak dua kepala yang berbeda, tapi mereka tuh saling mendukung untuk menjelaskan tentang sebenarnya ini kita akan membuat film apa sih gitu. Dan terbukti saat lagi pengeksekusiannya juga, saat syutingnya semuanya berjalan dengan lancar banget dan sangat-sangat efisien gitu. Jadi emang benar-benar nggak ada yang masih berbeda pendapat, nggak ada yang gue maunya A, gue maunya B, nggak ada yang begitu. Mereka emang udah kompak untuk membuat film ini dan dengan sebaik mungkin. Dan itu juga terbukti juga dari teman-teman yang lain juga, mereka sangat nyaman, sangat jelas dengan arahan-arahannya juga gitu. Dan kalau aku di sini kan sebagai istrinya si Malin Kundang itu kan gimana ya, apa ya ekspektasi gue sebagai istrinya Malin Kundang gitu kan. Kalau Malin Kundangnya kita tahu ya ceritanya seperti apa gitu. Kalau ini istrinya akan berperan sebagai apa ya untuk mendukung Malin Kundang ini. Dan itu asik banget waktu pas kita pertama kali diskusi bareng sama Kevin dan Raffi. Banyak masyarakat Indonesia ini tumbuh dengan relasi ibu anak yang keras tapi sayang. Ya, apakah film ini juga ingin menyoroti sisi kompleks dari si kasih sayang yang nggak selalu lembut gitu? Iya, itu mungkin salah satu hal yang akan dirasakan oleh, aku takut spoiler nih, barusan hampir mencoplosan sesuatu yang kayaknya akan berbahaya untuk sadar. Udah siap aku nampar nih. Itu banget yang salah satu yang kita sampaikan di film ini, karena
waktu kita bikin cerita, kita juga nggak mau cerita ini tidak relevan ke masyarakat. Dan kemudian dengan karakter yang seperti itu juga membuatnya jadi lebih hidup gitu. Jadi kalau kita lihat nanti di film ketika ibunya Alif sampai di rumah, kita akan merasakan hal-hal seperti itu. Jadi jawaban ringkasnya ada. Kan semuanya mati ya mereka dia ini. Kayak canda. Spin off. Ini pertanyaannya di bawah ini. Ada yang namanya si Rudy ya. Karakter Farah sama Rio oke sih lanjutannya spin off. Dan jangan anggap dia hanya istri biasa. Oh, dia bukan istri biasa. Wow. Ini gak spoiler kan ya? Enggak, Oke. apa sih katanya? Dia bukan istri biasa, Jin. DBIB. DBIB. Dia bukan istri biasa. Gitu kayaknya. Watch Wah, out. ya hari di satu konten ini kita punya banyak ide baru loh. Aku sih Hanya di sini kita spill. Istri biasa. Tempat lain nggak ada. Batu. ih, Betul. Gampang kan? Tinggal kami ambil batu, kami jual. Batu dikasih gantungan. Nah, gantungan. Batu paling kundang, kami ambil batu di pinggir-pinggir jalan ya kan. Bagus, cocok template. Ah. Murah kita jual, 1 juta aja satu batu. Oke. Bisa pre-order di sini? bukan ide lagi. Ide lagi. Ide, apa sih lo? Kalau ada ya, ini kan kita nggak pernah ngomongin ini ya. Tapi ya, menarik bawang putih bawang merah tadi tuh ya. Ya bawang putih bawang merah mungkin. Iya lebih kayak gitu. Bunuh-bunuhan. Semua orang sudah pernah dengar Malin Kundang. Ceritanya settingnya modern itu seperti apa kan? Betul. Menarik banget kan? Penasaran banget gak sih? Iya. Karena Kamen sih pasti ada sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Lebih emosional ya Bang? Lebih emosional, iya. Maksudnya basically Malin Kundang, modern. Apa yang terjadi? Oh wow. Penasaran banget sih aku. Lebih relevan dan masuk akal Iya. untuk anak-anak Gen Z yang super kritik. Untuk Gen Z. Karena Dan filmnya semuanya. bukan film anak di bawah umur ya. Iya, betul. Gen Z bisa lah. Gen Z Gen Z umurnya bisa berapa? lah, ini Gen Z. Gen loh. Z. Oh Gen Z. Bisa. Dari- Kalau kau nggak boleh nonton, tapi kau yang bikin deh. Enggak ya? Ngedaraknya gini nggak mau lihat. Halo, saya Kevin Raharjo. Dan saya Rafki Hidayat, kami berdua adalah sutradara dari film Legenda Kelam Malin Kundang yang akan tayang di Bioskop tanggal 27 November 2025. Jangan lupa, Legenda Kelam. Malin Kundang. Malin Kundang.